Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uts rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ini sesi yang ke-6 dari kajian kaidah-kaidah fikih bagi para pebisnis. Di sesi yang ke-6 ini insyaallah ta'ala kita akan membahas beberapa bentuk transaksi yang banyak terjadi di masa sekarang ini. Ada pembahasan-pembahasan yang bersifat umum, dan ada pembahasan-pembahasan yang ada kaitannya dengan perbankan. Kita akan memulai dari pembahasan berkaitan dengan masalah kredit. Iya. Istilah kredit dalam bahasa Indonesia, dia adalah memiliki makna umum. Dan di dalam penerapan bentuk-bentuk kredit yang dibahas di masa sekarang ini, ada beberapa bentuk dari pembahasan yang bisa dimasukkan ke dalam definisi kredit di pengertian kita dalam bahasa Indonesia. Kredit itu adalah mengambil bayar atau mengambil barang dengan bayaran secara beransur, tidak secara kontan. Dan ini masuk di dalam banyak pembahasan. Kita akan menyinggung di sini 5 pembahasan pokok yang mungkin bentuk-bentuk dari kredit yang berjalan di tengah manusia berputar di atas 5 hal ini. Yang pertama dan yang kedua telah berlalu pembahasannya. Yang pertama tentang bai'ut taqsid. Tentang bai'ut taqsid. Jual beli secara apa? Secara taqsid. Dan ini telah kita bahas di pembahasan kaidah yang pertama. Pembahasan kaidah yang pertama. Apa kaidah yang pertama? Al-aslu fil muamalat al-hillu wal ibaha. Telah kita terangkan di situ bahwa taqsid dari sisi dasarnya adalah hal yang dibolehkan, tidak ada dalil yang menunjukkan, tidak ada dalil kuat yang menunjukkan larangan tentang hal itu. Dan telah kita tegaskan bentuk dari taqsid, bahwa ini bentuk kredit mencicil antara dua belah pihak, antara pemilik barang dan antara pembeli. Di mana si pemilik barang dia membolehkan barangnya dibayar secara beransur. Iya. Dan kadang bentuk ansuran di awal atau sebelum akad ada beberapa pilihan. Tapi begitu terjadi akad, dia hanya memilih apa? Satu saja dari sekian pilihan itu. Iya. Kemarin saya sudah beri contoh ya, kalau misalnya ada penjual motor, dia beri 3 pilihan untuk kredit. Ada pelunasan untuk kredit selama 12 bulan,
24 bulan, dada 36 bulan. Ketika terjadi akad, maka dia tentunya memilih salah satu saja dari 3 pilihan. Dan telah kita jelaskan pada pertemuan yang telah lalu bahwa bai'ut taqsid hukumnya apa? Hukumnya adalah boleh. Dan ini adalah pendapat jumhurul ulama, kebanyakan ulama. Bahkan sebagian ulama seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan Ibnu Hajar menukil kesepakatan tentang bolehnya. Iya. Baik. Jadi tidak ada masalah seorang beli mobil dengan harga 200 juta, dia cicil selama 1 tahun atau selama 2 tahun, selama 3 tahun, tidak ada masalah. Baik. Dan adanya perbedaan antara harga cash dan harga cicil itu tidak memberi pengaruh. Tidak memberi pengaruh. Dan telah kita sebutkan dalil-dalil secara khusus pembolehan akan bai'ut taqsid ini. Kemudian yang kedua, dari bentuk kredit juga adalah bai'ul inah. Bai'ul inah. Jual beli secara apa? Al-inah. Iya. Dan ini salah satu dari bentuk jual beli yang mengandung riba di dalamnya. Antara dua belah pihak juga. Ya. Tapi pembeliannya timbal balik. Si A membeli barang dari si B. Sebuah motor. Dengan harga 10 juta. Dicicil selama berapa? 10 bulan. Iya. Jadi setiap bulan dia bayar berapa? Bayar berapa? Nah, caranya antum tidak bisa mengikuti. Saya ulangi. Si A mencicil motor dari si B dengan harga berapa? 10 juta. Dengan tempo 10 bulan. Berarti setiap bulannya si A bayar kepada si B berapa? 1 juta. Nah, begitu bagus kalau menghitungnya. Pintar seperti itu kan enak juga mengajar. Baik. Jadi dibayar 1 juta per bulan. Tapi si B tahu bahwa si A beli motor ini, dia ingin jual lagi. Maka si B datang kepada si A. Dia berkata bahwa motor itu dia beli saja. Biar si B yang membelinya kembali dengan harga berapa? Lebih rendah. Anggap misalnya harganya 8 juta. Nah, inilah yang disebut dengan nama apa? Bai'ul inah. Iya. Dan ini hila untuk berbuat riba. Sebab hakikatnya kalau dilihat gambarannya, ini jual beli, satu beli cicil, satu beli kontan. Ya. Tapi apa bedanya? Dia kasih pinjam 8 juta, dia katakan kembalikan 10 juta. Cuman alasannya dikemas dengan bentuk apa? Barang. Jelas ya? Jadi ini hakikatnya adalah apa? Adalah riba. Iya. Baik. Ini yang dipegang oleh jumhurul ulama, kebanyakan ulama. Baik. Dan di masa ini bentuk bai'ul inah berkembangnya banyak cara. Ya. Karena itu kadang kalau seorang perlu modal sekarang ini gampang saja. Ya, dia datang ke dealer mobil. Dealer mobil dengan nama fulan. Ya, dealer mobil fulan. Dealer mobil ini punya bagian penjualan, punya bagian pembelian. Dia jual mobil baru, jual juga mobil apa? Mobil bekas. Kalau dia jual mobil bekas, otomatis kalau ada orang yang ingin menjual mobil, dia apa? Sanggup untuk membeli mobil. Jadi si A datang ke dealer fulan.
Dia bawa uang muka sebagai modal mengambil mobil 20 juta. Dia pilih mobil harga 220 juta. Dia bayar 20 juta, 200 jutanya dia cicil selama 2 tahun. Jelas ya? Baik. Si A ini dia tidak perlu sebenarnya kepada mobil. Dia perlu apa? Perlu duit. Iya. Dia perlu modal 200 juta. Maka baru saja dia keluar di bagian penjualan mobil. Mobil yang sudah dia beli, dia bawa di bagian penjualan. Ya. Mobil yang sudah dibeli, sudah atas milik dia bawa ke bagian apa? Penjualan. Dikata ini mobil saya masih baru, mau dihargai berapa? Bagian penjualan melihat, biasanya mobil seperti ini sudah dihargai 200 juta saja. Dibeli secara cash. Di satu perusahaan. Ini dimasukkan di kategori apa? B-ul-ina. Sebab satu pihak saja. Dia punya 2 bagian. Tapi dihitung apa? Satu pihak. Karena perusahaannya sama. Perusahaannya sama. Baik. Jadi ini bentuk-bentuk dari B-ul-ina. Kemudian yang ketiga dari pembahasan kredit adalah apa yang disebut dengan nama masalah at-tawarruk. Iya. Pembahasan tawarruk. Tawarruk ini dari kata apa namanya? Dari kata warik. Iya. Atau dari bisa diambil juga dari warak. Iya. Kalau dikatakan dari warik, dia hanya mengambil peraknya saja. Kertas yang dia pakai. Tawarruk dia hanya menghendaki uang di dalam hal tersebut. Nah, jadi yang diinginkan hanya duitnya saja. Ya. Dari sisi istilah tawarruk ini diartikan bahwa seorang membeli barang secara kredit, kemudian dia jual lagi secara cash ke pihak ketiga dengan harga yang lebih rendah supaya dia mendapat uang cash. Ya, perbedaan tawarruk dengan B-ul-ina tipis perbedaannya. Di sisi mana perbedaannya? Ini ada pihak ketiga. Ada pihak ketiga. Jadi si A tadi beli mobil dari si fulan itu. Dari perusahaan fulan. Setelah si A beli mobil itu 220 juta. Dia jual lagi kepada si B. Bukan dia jual ke perusahaan itu. Tapi dia jual kepada siapa? Kepada si B. Iya. Inilah yang disebut dengan tawarruk. Ini pembahasan tawarruk. Ya, pembahasan sudah lama ya. Ada di buku-buku fikih. Ya, dan di kalangan orang-orang Syafi'iyah ini disebut dengan nama zarnaqah. Iya. Dan di masa sekarang ini penggunaan tawarruk itu disebut dengan banyak penamaan. Ya, kalau kita di bank-bank di Indonesia ini, bank syariah yang menggunakan penggunaan tawarruk, macam-macam penggunaan mereka. Iya. Banyak di antara mereka mengistilahkan dengan istilah murabahah. Tapi sebenarnya yang diinginkan pembahasan tawarruk. Karena murabahah itu lain ya. Dia adalah bentuk lain sebenarnya. Kita akan terangkan nanti berkaitan dengan murabahah. Baik. Jadi ini yang disebut dengan apa? Dengan pembahasan at-tawarruk. Iya.
Kalau dilihat dari sisi pendapat para ulama yang berkaitan dengan hukum tawarruk ini, ya, kita melihat ada silang pendapat di kalangan para ulama. Jumhurul ulama membolehkan tawarruk ini. Mereka bolehkan dengan dalil umum. Kaidah yang pertama, al-aslu fil muamalat apa? Al-hillu wal ibaha. Allah berfirman, wa ahallallahu al-bai'. Allah menghalalkan jual beli. Maka asalnya tidak tampak di dalam tawarruk ini bentuk dari riba. Iya. Tidak secara maksud, tidak pula dalam bentuknya. Sebab orang ini memang beli barang. Iya. Dia jual ke pihak lain, bukan kepada si penjual. Kalau dia jual lagi kepada si penjual, nah ini jelas ya, dia hanya menghendaki duit saja. Hanya hila saja, barang hanya sebagai penutup perbuatan riba saja. Tapi ini dia jual, dia beli mobil tersebut, ini menunjukkan bahwa ada bentuk dia ingin bertransaksi. Walaupun dia jual dengan maksud ingin mengambil apa? Keuntungan. Iya. Baik. Maka ini yang disebut dengan tawarruk. Dan beberapa lembaga fikih sekarang ini, ya, mereka membolehkan seperti di keputusan Majma' Fikih Islami yang ikut kepada Rabithah Al-Alam Islami, ini mengeluarkan fatwa tentang bolehnya. Iya. Baik. Dan banyak lagi ya dari para ulama yang membolehkan tentang hal ini. Nah, dan dimaklumi bahwa ya, sebagian dari para ulama kita ada yang melarang dan tidak membolehkan muamalah dengan tawarruk ini. Ya. Dengan alasan bahwa itu adalah hila untuk berbuat riba. Nah, dan ini sebenarnya alasan bagus ya dan kuat. Ya. Dan membuka pintu tawarruk dengan luas juga, ini kadang menjatuhkan ke dalam berbagai mahdur. Berbagai hal yang dilarang. Iya. Tapi karena melihat bahwa hukum asal, ya, dan bentuk dari tawarruk ini adalah hal yang diperbolehkan sepanjang tidak tampak darinya suatu maksud dari riba, hila yang jelas di dalam riba, maka insyaallah ta'ala itu adalah hal yang diperbolehkan. Iya, itu adalah hal yang diperbolehkan. Baik. Berkaitan dengan masalah tawarruk ini, ya baik, di masalah uraian silang pendapat dan pendapat-pendapat para ulama tentang hukum tawarruk, ini saya kira panjang ya untuk diuraikan. Karena itu saya sendiri di kesempatan ini hanya memberikan simpulan-simpulan saja. Iya. Bahwa di antara para ulama
ada yang membolehkan, dan di antara para ulama ada yang tidak membolehkan. Tidak membolehkan pembahasan tentang tawarruk ini. Ya. Di antara yang membolehkannya adalah jumhurul ulama dari kalangan Hanafiyah, Syafi'iyah, Malikiyah dan Al-Hanabilah dalam salah satu pendapat mereka. Iya. Nah, ini disebutkan riwayat dari sebagian sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, disebut itu dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Iya. Dan di salah satu riwayat oleh Imam Ahmad, beliau tidak membolehkan tawarruk ini. Dan ini yang dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan Ibnu Al-Qayyim tentang tidak bolehnya. Iya. Dan mereka berdalilkan, memiliki alasan-alasan di dalam pelarangan tersebut. Ya, dengan alasan-alasan ini kalau dilihat adalah alasan-alasan yang tidak kuat. Iya. Dimana kalau kita lihat kepada sisi pendalilan, asalnya di dalam muamalah adalah dihalalkan dan dibolehkan. Tidak ada dalil yang tegas menunjukkan haramnya perbuatan dari tawarruk ini. Iya. Baik. Dan para ulama yang membolehkannya, mereka berdalilkan dengan adillah dari sisi nazar dan dari sisi qiyas yang menunjukkan tentang pembolehan tersebut. Ya, dan mereka bantah dalil-dalil para ulama yang melarangnya dan yang menganggap bahwa ini adalah mirip dengan riba. Ya. Dan mereka terangkan bahwa tawarruk ini tidak dikatakan padanya ada bentuk dari riba. Iya. Baik. Di antara hal yang menunjukkan bolehnya tawarruk juga adalah ayat, ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuh. Wahai orang-orang yang beriman, kalau kalian berhutang dengan suatu hutang ke waktu tertentu. Atau itu di pembahasan lainnya. Di antara dalil yang mereka pakai, mereka berdalilkan dengan pembahasan syariat akad salam. Iya. Syariat dari akad salam. Nah, di mana iya, mereka kiaskan tentang pembelian tersebut dengan akad salam yang disebutkan oleh para ulama. Ya, dan ini kita belum terangkan ya berkaitan dengan pembahasan salam itu tadi. Ada sebuah kaidah kita undurkan ya berkaitan dengan masalah salam. Baik, nanti saya lihat kalau ada pembahasan yang cocok kita akan uraikan nanti. Baik. Jadi secara umum bahwa tawarruk dengan bentuk yang disebutkan tadi adalah perkara yang selamat dari riba. Iya. Hanya saja bagi mereka yang membolehkan muamalah dengan tawarruk ini tetap memberikan ketentuan-ketentuan, memberikan ukuran-ukuran. Apalagi di praktek perbankan ada hal-hal yang kadang dilakukan dari bentuk tawarruk ini, dan itu perkara yang kadang jauh dari hakikat tawarruk, bukan tawarruk sebenarnya, jauh dari hakikat tawarruk. Ya. Dan kadang hal-hal tersebut mirip atau lebih tegas disebut sebagai riba. Ya, bukan dari bentuk tawarruk. Ya, karena itu perlu ditekankan saya bagaimana bentuk dari transaksinya. Bentuk dari transaksinya. Nah, ini menentukan sekali. Nah, baik. Sambil dipelihara
hal-hal yang bisa mengantar kepada riba atau ada hila riba di dalamnya, ya, maka seluruh hal tersebut hendaknya ditinggalkan. Jadi ini masalah yang keberapa? Yang kedua, masalah tawarruk. Dan sebagian ulama, ya, ada yang mengkompromikan antara dua pendapat dengan membolehkan, karena dilihat memang dari solusi syar'i untuk modal yang paling bagus ada di pembahasan tawarruk ini. So, banyak orang sekarang kalau dia perlu modal, dia datang ke bank, kemudian pinjam dengan bunga yang banyak. Ini mencekiknya. Ya, maka bentuk tawarruk ini solusi yang paling baik. Di antara solusi yang paling baik bagi orang-orang yang menginginkan modal. Dia bisa, seperti contoh yang saya berikan tadi, dia beli mobil 220 juta. Tadinya duitnya cuma 20 juta. Iya. Maka mobil itu dia jual 200 juta. Maka berupa dia mendapat modal 200 juta. Dan dia setiap bulannya membayar cicilan ringan baginya untuk apa? Untuk melunasinya. Iya. Maka ini diantara solusi yang bagus. Iya. Di pembahasan modal ya bagi siapa yang ingin mendapatkan modal usaha. Nah, baik. Kemudian diantara hal yang perlu diingatkan di sini bahwa di praktek perbankan itu kadang dia namakan pembahasan ini tawarruk, tapi dengan hilah. Jadi dia sebut misalnya si A beli barang dari bank. Iya. Saya datang kepada bank, saya ada duit 20 juta. Saya ingin beli mobil. Kata bank, baik, kita lihat mobil yang kamu inginkan. Setelah diperiksa mobilnya harganya, setelah dihitung semuanya, totalnya 220 juta. Dengan dia membayar apa? Uang muka. Maka bank pun membelikan mobil untuk apa? Si A ini. Begitu mobilnya sudah dibeli atas nama si A, maka si A kembali meminta kepada bank supaya mobil ini dijualkan kepada si B atau dicarikan penjual. Yang mencarikan penjual adalah siapa? Bank juga. Iya. Nah, ini sebenarnya dibentuk yang seperti ini, walaupun yang beli bukan bank, ya, tapi dengan gaya yang seperti ini, yang mana di depannya sudah ada kesepakatan, ya, antara kedua belah pihak bahwa bank membelikan mobil untuknya, nanti bank menjualkannya lagi. Ini sebenarnya hila riba tampak sekali dengan bentuk yang seperti ini. Beda dengan masalah tawarruk yang kita sebut tadi dari al-fuqaha. Ada pihak keberapa? Ada pihak ketiga yang memang tidak terkait dengan pihak pertama dan pihak kedua. Iya. Baik. Jadi ini pembahasan yang keberapa? Yang ketiga. Pembahasan yang keempat adalah pembahasan yang disebut dengan nama Bai'ul Murabaha lil Amiri bisyara. Ini yang keempat. Iya. Nah, ini banyak yang terjadi sekarang ini, tapi orang-orang saja yang tidak mengetahui bentuknya kemana. Nah, kadang sebagian kawan-kawan ada yang membahas dalam hal ini, dianggap ini pembahasan taksir. Padahal ini bukan taksir. Iya. Ini bukan pembahasan apa? Taksir. Ada bentuk lain di dalamnya. Baik. Bai' al-murabaha lil amir bisyara ini. Iya. Ini adalah berkaitan dengan seorang yang tidak punya modal. Iya. Dia tidak punya modal. Dia ingin beli mobil. Mobil yang ingin dia pakai, ingin dia gunakan. Dia tidak punya motor. Ingin beli motor. Tapi dia tidak punya modal untuk beli motor. Maka dia datang kepada pihak ketiga, pihak pemodal, untuk membeli kepada pihak apa? Pihak penjual. Iya. Untuk membeli kepada pihak penjual. Nah, inilah yang disebut
dengan apa? Bai' al-murabaha lil amiri bisyara. Jadi katakan murabaha karena ada keuntungan. Ya. Walaupun kata murabaha itu pada asal penggunaannya, kalau kata murabaha saja ya, murabaha itu artinya ya penjualan mengambil keuntungan. Dan ini dikenal ya di istilah fikih. Tidak ada silang pendapat di kalangan ulama bolehnya jual beli secara murabaha. Untuk murabahanya saja. Contohnya saya punya barang. Saya katakan kepada si A, ini barang saya, modalnya 1 juta. Iya. Silahkan kamu jual, saya ingin untung 100.000 dari barangnya. Jadi semuanya dia dapat berapa? 1.100.000 bersama modalnya. Terserah si A dia mau jual 100, 1.200.000, 1.300.000, lebih daripada itu. Yang penting dia hanya ingin dapat 1 juta berapa? 1.100.000 saja. Nah, ini murabaha. Tapi istilah yang kita pakai di sini 2. Dia murabaha, tapi untuk orang yang meminta, orang yang memesan. Ada yang pesan. Iya. Jelas ya? Jadi sekali lagi saya ulangi bentuknya. Iya. Saya ulangi bentuknya. Bai' al-murabaha lil amir bisyara. Ini penamaan baru ya, dikenal saja di istilah ahli fikih belakangan, penamaan ini. Sebab memang banyak berkembang belakangan ini. Hampir setiap usaha leasing, usaha cicil, pembiayaan, pemodal, lembaga-lembaga pemodal, semuanya di atas akad ini. Iya. Jadi ada 3 pihak. Ada pihak pembeli, bahasa lainnya pihak pemesan, ada pihak penjual, dan ada pihak apa? Pemodal. Iya. Ingat ada berapa pihak? 3 pihak. Pihak pemesan atau pembeli dia tidak punya duit. Dia sudah tahu si penjual punya motor harganya 15 juta. Jelas ya? Maka pihak pemesan datang kepada pemodal, pihak ketiga. Dia katakan kepada pemodal, ya, si fulan, si pembeli itu, si penjual, si fulan, dia punya motor. Harganya 15 juta. Tolong kamu beli motor itu. Nanti saya beli dari kamu. Secara cicil. Secara beransur. Kata pemodal, dia tidak ada masalah. Dia beli. Setelah dia beli, dia bikin akad. Secara cicil. Harganya 20 juta dibayar selama berapa? 1 tahun misalnya. Jelas ya? Baik. Maka ini yang disebut dengan bai' al-murabaha lil amiri bisyara. Sekarang bisa dibedakan antara jenis yang keempat ini dengan bai' taqsid? Bisa dibedakan ya? Ya, ini memang beda. Jelas ya? Hal yang beda. Iya. Dan ini yang seperti saya katakan tadi, kebanyakan ya, transaksi cicil kredit yang disebut oleh orang kebanyakannya di poin ini. Kalau dia katakan dia kredit motor, dia kredit mobil, ya dia pakai sendiri, itu biasanya diambil melalui pihak apa? Pihak pemodal. Pemodal banyak macam, kadang bank, kadang lembaga keuangan, ya. Untuk motor kan, ya ada beberapa nama. Untuk mobil ada beberapa nama. Ada lembaga keuangan dia bisa memodali apa saja, barang apa saja. Ya, tidak harus pada apa? Pada mobil dan motor. Mungkin rumah, bahkan alat elektronik, alat rumah tangga, bisa dia modali. Jelas ya? Baik. Nah, ini sistem yang mereka pakai, ini. Yang ketiga ini. Apa namanya? Bentuk yang keempat ini. Bentuk yang keempat ini. Baik. Kalau kita sudah mengetahui, iya. Kita sudah mengetahui apa bentuk dari bai' al-murabaha lil amir bisyara' di sini, maka berikutnya adalah kita perlu mengetahui apa hukum yang berkaitan dengan transaksi ini. Iya. Apakah diperbolehkan atau tidak? Nah, apakah diperbolehkan atau tidak?
Ada dua pendapat di kalangan para ulama. Iya. Dan ada dua pendapat di kalangan para ulama. Di antara para ulama ada yang mengatakan hal ini adalah perkara yang diharamkan. Yang ini di dalam madhab Malikiyah. Iya. Dan di kalangan para ulama belakangan yang paling masyhur mengatakan ini tidak boleh adalah Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Juga Syekh Al-Albani. Tapi Syekh Al-Albani dimaklumi ya, jangankan dalam hal ini, bi'ut taqsid saja beliau apa? Tidak boleh, sudah kita terangkan di pembahasan bi'ut taqsid. Iya. Dan pendapat yang kedua, dan ini pendapat jumhur di mazhab Hanafiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah. Dan dari kalangan ulama belakangan yang menguatkannya, Syekh bin Baz rahimahullah, beliau membolehkan. Demikian pula Majma' Fiqih Islami, ya, Ad-Duwali. Majma' Fikih ada dua ya, ada Majma' Fikih di Mekah, dan ada Majma' Fikih internasional. Ini yang internasionalnya. Iya. Dan kebanyakan ulama kita belakangan memberikan fatwa tentang bolehnya. Tapi mereka syaratkan pembolehan itu dengan beberapa syarat. Iya. Baik, kita akan bahas syarat-syaratnya. Di antara dua pendapat ini memang kalau dilihat, iya, alasan para ulama yang mengatakan tidak boleh karena ada hilah riba di dalamnya, ini sebenarnya bisa dipertimbangkan. Tapi kalau dilihat dari bentuknya dan dari maksudnya serta praktiknya, apalagi kalau diukur dengan ukuran, dengan ketentuan dan syarat-syarat bagi orang yang membolehkan, maka insyaallah ta'ala kekhawatiran tersebut ya tidak perlu dikhawatirkan. Baik. Karena itu ya, yang lebih dekatnya di dalam hal ini adalah pendapat kebanyakan ulama bahwa boleh ya, melakukan transaksi bai' al-murabah lil amir bisyara ini hukumnya boleh dengan 3 syarat. Dengan 3 syarat. Syarat yang pertama, pihak pemodal sebelum dia jual barang itu kepada si pemesan, dia harus membeli barang itu dahulu. Dia harus apa? Membeli barang itu dahulu. Setelah dia beli, baru dia bikin akad. Iya. Sebab kalau dia belum beli barangnya, kemudian dia jual, maka ini akan masuk ke dalam larangan apa? Menjual sesuatu yang belum dia miliki. Ya, dan ini bertentangan dengan kaidah yang telah kita bahas. Iya. Kaidah yang telah kita bahas ya. Kaidah keberapa itu tadi? Man ibta'a syai'an fala yabi'hu hatta yakbidahu. Siapa yang menjual sesuatu, siapa yang membeli sesuatu, tidak boleh dia jual kecuali setelah dia apa? Dia pegang dulu. Dan Nabi telah bersabda, wala tabi' ma laysa indak. Jangan kamu jual apa yang tidak ada di sisimu. Apa yang kamu tidak miliki. Iya. Jadi harus dia beli dahulu. Iya. Setelah dia beli, barulah boleh bikin akad. Ini syarat yang pertama ya. Syarat yang kedua, ya, disyaratkan bahwa kesepakatan antara mereka berdua di awal akad itu hanya sekedar janji saja. Sekadar apa? Janji. Ya. Si pemodal janji akan membelikan, dan si pemesan janji akan apa? Membeli. Kalau misalnya salah seorang dari keduanya membatalkan janjinya, tidak ada paksaan. Si pemodal setelah dia beli motor, ya, si A pesan motor tadi, dia beli kepada si B, si penjual. Ya, setelah si pemodal beli motor ini dari si B dengan harga 15 juta, dia katakan kepada si A, motornya sudah saya beli. Bagaimana, kamu beli atau tidak? Kata si A, oh saya kayaknya batal beli, tidak jadi beli. Ya. Maka pihak pemodal di sini tidak boleh memaksa si A. Ya, ini baru pedagang namanya. Benar dia mau berdagang. Ya, kamu beli tidak ada masalah. Ya. Tidak beli juga tidak apa-apa, saya jual sama orang lain. Itu pedagang namanya. Lepasnya dari illa riba.
Beda kalau orang yang ingin riba saja. Itu dijadikan sebagai apa? Sebagai bahan penutup nanti. Ya. Oh, enggak boleh, ini kan motor saya beli untuk kamu. Nah, ini sudah kelihatan apa? Bentuk dari ribanya kelihatan. Ya, tapi kalau dia ingin dagang, ya, si A tidak jadi beli, enggak ada masalah, dia jual kepada si D, si E atau siapa saja dari manusia yang ingin membelinya. Jelas ya? Ini syarat yang kedua. Syarat yang ketiga, ya, kalau ada kerusakan pada barang sebelum diterima oleh si pembeli atau si pemesan, maka pihak pemodal yang bertanggung jawab atas kerusakan. Iya, sebab dia adalah apa? Dia adalah pemilik. Baik, ini 3 syarat. Kalau 3 syarat ini terpenuhi, maka ini jual beli hukumnya adalah apa? Hukumnya adalah syah, boleh. Ya, sekarang saya ingin bertanya. Ya, pemodalan-pemodalan yang ada sekarang ini di atas 3 syarat atau tidak? Hah? Ya, saya sendiri belum pernah ketemu. Ya, ada yang memenuhi 3 syarat. Jangankan modal-modal umum, ya, yang mengaku pemodalan syariat saya, bank syariat saya belum pernah ketemu ada yang memenuhi apa? 3 syarat ini. Jelas ya? Jadi kalau memang serius datang ke bank, saya datang ke bank. Bang, saya mau beli rumah itu. Saya tidak punya duit. Ya, saya perlu rumah. Kata bang, nggak ada masalah. Saya belikan. Berapa harga rumah? Oh, harganya 500 juta. Sudah, bikinkan harganya. Saya ingin cicil selama 5 tahun. Oleh si bank dibikinkan harga, semuanya totalnya nilainya nanti selama 5 tahun akan menjadi 650 juta. Dengan pembayaran yang sudah ditentukan per bulannya. Ya. Baik, saya sudah janji di depan, nggak ada masalah. Kita hitungan. Ini baru janji saja. Nah, kalau mau diseriusi, bank beli dulu rumahnya. Sudah beli? Sudah dia bayar cash lengkap sudah kepada pemilik rumah? Ya, bank bicara lagi ke saya. Rumah sudah saya beli. Ya. Bagaimana? Mau lanjut? Ya. Kalau saya berkata tidak jadi, bank nggak boleh marah sama saya. Ya. Nah, ini baru penjual namanya. Ya. Kalau saya tidak jadi beli, dia jual kepada siapa? Kepada orang lain, kan begitu? Nah, itu baru penjual. Ya. Jelas ya? Baik. Tapi namanya kalau saya batalkan janji, nah ini kan namanya status moral ya. Ya, jadi kenapa batal? Oh, itu mungkin saya ada alasan. Oh, sekarang ini tiba-tiba saya ada keperluan mendesak, atau tiba-tiba kelihatannya keadaan ekonomi saya agak berubah. Ya, saya nggak mungkin untuk saat ini belum mungkin untuk mencicil misalnya. Ya. Jelas ya? Nah, ini syarat kedua. Kalau misalnya rumah itu sudah ia beli, ya. Ternyata rumahnya ya, kena angin, ya, kemudian hancur, maka yang menanggung kerusakan adalah siapa? Si bank. Oh, jangan dia katakan, oh kamu kan yang pesan. Nggak boleh. Ya, itu rumah milik dia, bukan milik saya. Ya, jelas ya. Kecuali kalau saya sudah akad, baru menjadi milik siapa? Milik saya. Ini 3 syarat. Kalau 3 syarat terpenuhi, baru boleh transaksi ini. Tapi umumnya kalau kita lihat ya, contoh simpel saja. Mau beli motor. Datang ke dealer kita. Ya, pilih motornya. Ya, dealer sekarang ini, Masya Allah. Dia malah kalau dibeli cash tidak mau. Ya. Dealernya kalau dibeli cash apa? Tidak mau. Ya, datang orang punya, saya mau beli cash. Oh, kami nggak melayani beli cash. Ya. Karena memang dia sudah bikin akad perjanjian dengan apa? Pemodal-pemodal ini. Ya. Kalau sudah kita okekan, baik, saya mau cicil saja. Sudah, dealer kasih pilihan. Mau cicil pakai jasa siapa? Ada jasa, kadang dia punya beberapa orang. Kadang dia sudah join dengan orang tertentu. Ya, sebab biasanya merek ini, dia sudah ada joinnya dengan perusahaan ini. Merek ini ada joinnya dengan perusahaan ini. Biasanya begitu. Ya. Baru kita okekan, saya mau beli motor ini, sudah, ditelepon. Ya, pihak pemodalnya. Disepakati, oh katanya pihak pemodal jam 3 siang datang ke sini. Dia sudah ada. Ya. Baik, pihak pemodal wakilnya sudah datang. Bikin akadnya di dealer. Ya. Keluar dulu semua surat-suratnya, tanda tangan dari semua akad. Ya. Sudah jadi, baik, motornya dibawa pulang. Ya. Pihak pemodalnya sendiri nanti dia bayar besok atau 1 bulan lagi baru dia bayar kemana? Ke dealer.
Ya. Ini artinya dia sudah menjual barang yang bukan apa? Bukan miliknya. Belum lagi di belakang jual beli itu. Ingat ya, dalam cicil mencicil tidak boleh ada denda. Kalau ada denda itu namanya apa? Itu namanya riba. Ya, sebab ini pinjaman. Dia ambil keuntungan di belakang pinjaman, itu dihitung apa? Riba. Sudah berlalu kaidahnya. Kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Setiap pinjaman di belakangnya ada manfaat, maka itu dihitung apa? Dihitung riba. Iya. Jelas ya bentuk yang keempat ini. Dan bentuk yang keempat ini yang paling banyak terjadi. Tapi ingat sekali lagi ini dengan 3 syarat yang kita sebutkan tadi. Baik. Saya pindah kepada bentuk yang ke berapa? Yang kelima. Yang kelima disebut dengan nama al-ijar al-muntahi bit-tamlik. Penyewaan yang berakhir dengan kepemilikan. Iya. Penyewaan yang berakhir dengan kepemilikan. Ini sebenarnya disebut sewaan. Iya. Tapi dia kalau diartikan, kadang orang bahasakan juga kredit. Ya. Jadi asal muamalah ini baru muncul ya. Iya. Di Eropa baru munculnya. Ketika sebagian orang yang memiliki alat musiknya dia sewakan. Iya. Dia sewakan. Tapi untuk menjamin supaya alat musik ini tidak rusak, maka dibuat akad, ini alat musik disewakan selama 10 tahun. Kalau genap 10 tahun dia menyewa, alat musik ini menjadi milik, berubah menjadi apa? Kepemilikan. Iya. Ini biasanya kalau di model sekarang ini, itu biasanya ada di perusahaan-perusahaan besar. Biasanya di alat-alat berat. Biasanya. Iya. Alat pembangkit listrik. Ya, seorang menyewakan alat pembangkit listriknya dengan kapasitas tertentu. Perusahaan yang menyewanya dikasih akad. Kalau mereka bikin sewa selama 5 tahun, akad sewa. Tapi kalau dia sewa sampai 10 tahun, begitu genap 10 tahun dia menyewa, alat itu berubah menjadi apa? Menjadi miliknya. Iya. Dan ini kadang ada juga di umum, biasanya di sebagian perusahaan taksi ada seperti itu. Iya. Jadi sopir taksinya, akadnya dengan dengan perusahaan taksi itu ada setoran. Setiap harinya dia setor berapa? Jumlah yang sudah dipastikan, 500.000 misalnya. Ya, setiap hari dia menyetor. Kalau dia terus menyetor 500.000 per hari, maka genap 10 tahun taksi itu berubah menjadi milik sopir taksi. Jelas ya? Karena memang biasanya sudah 5 tahun, 10 tahun, itu perusahaan-perusahaan taksi harus ganti apa? Ganti mobil sudah. Iya. Karena itu dia jadikan sebagai, dibuat akad seperti itu. Nah, ini yang disebut dengan al-ijar al-muntahi bit-tamlik. Penyewaan yang berakhir dengan apa? Pemilikan. Iya. Ini mirip juga dengan apa? Kredit sebenarnya, sebab dia cicil bulanan. Ya. Alasan cicilnya ada yang dengan nama menyewa, ada yang dengan nama setoran, ya, ada yang dengan nama lain. Tapi hakikatnya ini apa? Dia mengancur. Baik. Al-ijar al-muntahi bit-tamlik, penyewaan yang berakhir dengan kepemilikan, ini hukumnya terbagi 2. Ada yang dibolehkan dan ada yang tidak dibolehkan. Iya. Baik. Yang tidak dibolehkan adalah apabila di awal akadnya pada satu waktu telah disepakati 2 perjanjian. 2 perjanjian. Jadi awal akad itu sudah bikin perjanjian. Ini barang, alat berat ini saya sewakan selama 10 tahun. Jelas ya? Selama 10 tahun. Ya, kemudian di akad juga masih tertulis setelah 10 tahun barang ini bukan lagi menjadi barang sewaan, berubah menjadi hak kepemilikan untuk si penyewa. Jadi dia gabungkan 2 akad dalam satu apa? Satu transaksi. Dan ini dilarang.
Itulah hadits-hadits yang mana Nabi melarang, naha an bai'ataini fi bai'ah. Nabi melarang dua transaksi dalam satu jual beli. Iya. Demikian pula Nabi melarang syartani fi bai', dua syarat dalam satu jual beli. Iya. Kemudian la yahillu salafun wa bai'. Hadits-hadits yang seperti ini menggabungkan dua akad, bisa diarahkan ke sini. Walaupun Syekhul Islam Ibnu Taimiyah Ibnu Al-Qayyim, iya, mereka membatasi hadits-hadits tersebut pada bai'ul ina saja. Pada bai'ul ina saja. Tapi hakikatnya bahwa zahir dari nas itu menunjukkan boleh, ya, kepada boleh masuk larangan itu kepada menggabungkan dua akad sekaligus. Ya, kalau dia akad dari awal, ya, sewa sekaligus kepemilikan, penjualan di akhirnya, ini namanya dia gabungkan dua, akad sewa dan akad penjualan. Akad sewa dan akad apa? Penjualan. Dan ini tidak diperbolehkan. Jelas ya? Iya. Adapun yang dibolehkan kalau akadnya berbeda. Asal akad sewa, ya sewa, kita akad sewa. Dia di depan menjanji, nanti kalau sudah genap 10 tahun, barang ini menjadi milikmu. Janji, tidak ada masalah. Sebab janji boleh saja seorang apa? Seorang berjanji. Iya. Adapun di akadnya sekarang adalah akad apa? Akad sewa. Ini tidak ada masalah yang seperti ini. Jelas ya? Jadi ini globalnya tentang al-ijar al-muntahi bit-tamlik. Walaupun bentuk-bentuknya ada beberapa bentuk. Ada beberapa bentuk yang dilarang, ada beberapa bentuk yang apa? Yang diperbolehkan. Iya. Baik. Iya. Di fatwa Majma' Fiqih Islami, mereka rinci ya bentuk-bentuk yang dilarang, contoh-contohnya. Di antara contoh bentuk yang dilarang, dia membuat akad sewa. Iya. Dengan kepemilikan barang tersebut sesuai dengan jumlah sewaan yang dia bayar pada jumlah yang telah ditentukan. Di mana begitu sewaan selesai, selama misalnya dia menyewa ya, jadi akadnya dia sewa barang alat berat 5 tahun. Iya. Sekadar dia serahkan setoran yang terakhir, sewaan yang terakhir di akhir dari 5 tahun, maka barang itu berubah menjadi apa? Kepemilikannya. Ini bentuk yang pertama yang dilarang. Bentuk yang kedua, dia sewa suatu barang dengan sewaan yang dimaklumi, waktu yang telah dimaklumi. Iya. Jelas ya? Tapi di belakangnya dia buat akad bahwa akad ini akan berubah menjadi akad jual beli kalau sewaan sudah lunas. Nah, ini akad lainnya sama, berkumpul juga. Bedanya dengan yang pertama, kalau pertama akadnya langsung menjadi apa? Kepemilikannya. Kalau yang kedua, akad jual beli berubah menjadi akad jual beli kalau apa? Kalau dia sudah store sewaan yang terakhir. Iya. Dia sudah store sewaan yang terakhir. Baik. Jadi ini bentuk yang dilarang. Adapun bentuk yang dibolehkan, saya sudah beri contoh tadi ya. Ada beberapa bentuk sebenarnya diterangkan di sini. Cuma saya ingin meringkas saja. Iya. Adapun hal ini 5 bentuk. Semuanya kalau diartikan, ya dari sisi makna, semuanya masuk di pembahasan apa? Hah? Di pembahasan kredit. Iya. Kredit riskan ya, kadang kalau saya ditanya, apa hukum kredit? Iya. Kira-kira bagaimana? Kalau antum ditanya seperti itu. Apa hukum kredit? Ya, ini harus ditahu gambarannya bagaimana. Ya, karena itu kalau bertanya, tanya, sebutkan gambaran. Ya, saya ingin membeli barang, ya begini cara prosesnya, bentuknya begini. Nah, barulah orang yang ditanya bisa untuk menjawab. Tapi kalau cuma tanya apa hukum kredit, hah? Ya, ini repot ya. Baik. Dan sebagian orang lain lagi, ini yang lebih parah. Ya, ini bukan orang yang bertanya, dia memberi fatwa. Ya. Kredit hukumnya haram. Ya. Ketika dia rinci kredit apa yang dimaksud hukumnya haram? Yang dimaksud adalah bai'ut taqsid, satu bentuk saja. Ya. Ini namanya berlebihan. Satu bentuk dia sudah larang, ya itu pun menyelisih pendapat jumhur. Bersamaan dengan itu dia batasi kredit pada satu bentuk itu saja. Padahal kredit
Dalam pemaparan yang kita paparkan tadi banyak apa? Banyak bentuknya. Iya. Ini keliru ya? Ini keliru. Iya. Dan saya melihat pada sebagian orang, kadang dia bahasakan. Saya pernah lihat satu majalah malah. Ya, dia terjemah seluruh pembahasan Syekh Al-Albani dalam As-Sahihah. Saya katakan cuma itu satu saja pendapat para ulama di dalam masalah. Padahal sudah kita maklumi bahwa pendapat Syekh Al-Albani rahimahullah ini mengisi pendapat apa? Kebanyakan ulama. Iya. Harusnya kalau dia jujur dalam pembahasan, dia bawakan pembahasan ulama yang lainnya. Iya. Demikian pula sebagian orang lain di tempat lain lagi ada yang membahas, masalah kredit ini sudah dibahas oleh para ulama. Iya. Dan di antara membahasnya cuma dibawakan fatwa Syekh Al-Albani dan fatwa Syekh Mukbil yang tidak membolehkan. Padahal, iya, kebanyakan ulama memandang apa? Bolehnya bi'ut taqsid. Ya, karena itu harus dirinci ya. Hal-hal yang seperti ini harus dirinci. Iya. Baik. Ini semuanya memberikan kepada kita pembelajaran bahwa pembahasan fikih apalagi berkaitan dengan kekinian, ya. Itu seorang kadang tidak cukup dia berijtihad sendiri. Bahkan tidak boleh dia berijtihad sendiri. Iya. Dia hendak melihat bagaimana pembahasan para ahli fikih di masa sekarang ini. Ya, dan itu alhamdulillah dimudahkan. Ya. Ada perkumpulan fikih taraf nasional, taraf negara, ya, lembaga-lembaga fikih, ada fatwa-fatwa Hayat Kibar Ulama, Lajnah Daimah. Ya, bisa kita rujuk di dalam hal tersebut, melihatnya. Dan apa yang saya uraikan ini tadi semuanya ada di pembahasan para ulama kita sekarang. Ya. Jelas ya? Semuanya ada. Baik, walaupun saya misalnya tidak sebutkan, cuma itu adalah perkara yang saya ulas ya dari para ulama kita. Baik, ini yang harusnya dijaga ya oleh para penuntut ilmu agar supaya dia tidak keliru dalam berijtihad. Apalagi dia ya tahapannya belum mampu berijtihad. Ya, belum tentu dia sudah pandai bahasa Arab. Ya, dia sudah belajar usul fikih, sudah belajar fikih, belum tentu dia mampu berijtihad pada sebagian keadaan, pada sebagian masalah. Iya. Mungkin kalau hal-hal yang umum terbuka padanya ijtihad, tidak ada masalah. Iya. Dia berijtihad, oh ini dihitung batal wudu, tidak batal wudu. Ini dihitung dia masih junub atau tidak. Yang seperti ini diberi keluasan. Tapi masalah-masalah kekinian baru terjadi, dia berijtihad di dalam hal yang seperti itu. Ini hati-hati ya. Ini adalah mazallatul aqdam. Tempat tergelincirnya kaki itu. Banyak kesalahan yang terjadi pada orang di dalam hal yang seperti itu. Baik. Ya, selesai sudah ya pembahasan tentang apa di sini? Tentang kredit. Baik, saya akan berpindah ke pembahasan lain. Ya. Kita akan mulai dari pembahasan surat-surat berharga. Ya. Atau sebelum pembahasan surat-surat berharga, saya bahas dulu tentang masalah mata uang yang dipakai. Ya, mata uang yang sekarang sudah hampir setiap negara itu memiliki mata uang sendiri. Ya, yang kalau di masa dahulu, di masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ada yang disebut dirham, ada yang disebut apa? Dinar. Dirham itu mewakili perak dan dirham mewakili apa? Emas. Sebenarnya memang ini dirham mata uang terbuat dari perak dan dinar terbuat dari apa? Dari emas. Terbuat dari emas. Iya. Baik. Dan ini yang ada penyebutannya, iya, di dalam berbagai nas, di dalam berbagai nas. Di awal kali munculnya mata uang ini, ya, karena dia perkara baru muncul, maka para ulama, ya, di dalam berijtihad melihat
dan mentakyif, memberikan sisi fikih uang ini apa? Nah, ini beraneka ragam mereka di awal-awalnya. Karena itu kadang kita ketemukan ya sebagian ulama kita fatwanya terlalu meluas. Iya. Terlalu meluas. Ya, dalam menghukumi mata uang ini. Nah, baik. Dan yang benarnya bahwa mata uang yang beredar sekarang ini itu adalah suatu alat pembayaran tersendiri, kedudukannya sama dengan emas dan apa? Emas dan perak. Sama kedudukannya dengan emas dan perak. Iya. Inilah yang belakangan, walaupun sebelumnya ada silang pendapat, ya, tapi belakangan ini yang disepakati, ya, oleh berbagai dewan fikih internasional, ya, dan ini menjadi ucapan kebanyakan ulama di masa sekarang ini. Mereka anggap bahwa uang itu memiliki nilai sama dengan apa? Emas dan perak. Kalau emas dan perak itu berlaku hukum riba padanya, demikian pula uang itu berlaku padanya apa? Hukum riba. Berlaku padanya hukum riba. Iya. Hanya saja ada satu ya hal yang perlu, atau ada beberapa masalah yang perlu saya terangkan di sini. Pertama, ya, mata uang itu banyak jenis. Ada rupiah milik orang Indonesia, ada ringgit milik orang Malaysia, ada dolar Singapura, ada dolar Amerika, ya, ada real milik orang Saudi, ada dinar milik orang Kuwait, dan banyak lagi mata uang. Jelas ya? Jadi mata uang jumlahnya banyak. Maka ini dikatakan jenis. Rupiah jenis, real jenis, dinar jenis, ringgit jenis, dolar jenis, euro jenis, yen jenis. Itu disebut apa? Jenis yang berbeda-beda. Jelas ya? Tapi semuanya berkumpul dalam satu illat ribawi. Illat ribawinya sama. Karena itu kalau ingin beli dolar, ya, dengan memakai rupiah, ya, maka tidak disyaratkan harus sama. Tidak disyaratkan 1 rupiah sama dengan 1 dolar. Ya. Akan rugi nanti yang punya dolar. Jelas ya? Baik. Boleh ada perbedaan. Karena umumnya memang sekarang sudah berbeda. Ya. Untuk dolar misalnya, anggaplah 9.500 per dolarnya. Untuk real misalnya anggaplah 2.500, ya. Untuk yen misalnya anggaplah 110 misalnya, ya. Demikian. Maka perbedaan yang seperti ini tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Sebab jenisnya apa? Jenisnya berbeda. Ya. Tetapi kalau terjadi penukaran, di sini hukum tukar menukar berlaku hukum riba. Kalau ada 2 barang ribawi, sama ilahnya, disyaratkan apa tadi? Kaidahnya? Disyaratkan berapa syarat? 1 syarat ya. Kalau sama jenis, sama ilah beda apa? Beda jenis. Disyaratkan 1 syarat, yaitu apa? Kontan. Saling kontan. Itu saja syaratnya. Karena itu kalau kita masuk di dalam masalah kekinian sekarang, apa yang disebut dengan nama bisnis falas, itu boleh saja. Kalau sifatnya apa? Kontan secara cash. Ya. Dia buka misalnya toko, atau dia buka ya suatu ruangan, disebut sebagai money changer. Ya. Atau apa saja dari lembaga penukaran. Datang orang menukar uang, langsung dia bayar cash, tidak ada masalah. Ya. Tidak ada masalah. Sebab ini dari hal yang apa? Hal yang diperbolehkan. Baik. Kemudian yang kedua yang perlu saya ingatkan di sini, ya, bahwa tidak ada perbedaan antara uang kertas dan uang logam. Tidak ada perbedaan. Ya. Sebab maksud dari uang tersebut adalah sama. Nilainya juga adalah apa? Adalah sama. Karena itu membedakan antara 2 hal ini, logam dan kertas, ini pembedaan yang kurang berarti. Jelas ya? Perbedaan yang kurang berarti. Nah, dibangun di atas hal ini, saya sudah sebutkan tadi, saya sudah singgung. Ya. Tidak boleh menukar uang 100.000 dengan uang logam hanya mengambil 90.000 uang logam.
Atau pecahan 100.000 dia tukar dengan pecahan 1.000. Ya, ini juga tidak diperbolehkan kalau tidak sama. Ya, ini dulu bisnis rame ya. Kapan rame bisnis ini? Dulu waktu rame wartel. Ya. Orang buka apa? Warung telekomunikasi untuk telepon. Ya. Karena banyaknya orang menggunakan jasa wartel, sampai dulu Makassar ini disebut sebagai apa? Kota sejuta wartel dulu ya, dulu. Tapi sekarang setelah adanya HP, habis semuanya. Ya. Jelas ya? Baik. Jadi dulu waktu itu, ya, orang-orang yang memiliki wartel ini, itu perlu apa? Perlu tukaran tiap hari. Ya. Cukup sekadar saja ada orang yang memiliki uang 9.000, uang logam, dia bawa, dikasih berapa? Dan dikasih 10.000. Ya. Kasih 10.000. Daripada dia ke bank ngantri lama. Ya. Jelas ya? Maka dia tukar saja. Dan ini hukumnya apa tadi kita katakan? Tidak boleh. Dan ini masih berlaku yang seperti ini. Ya. Biasanya di warung-warung di angkot ya. Ya bahkan ya kalau di kota-kota besar itu di tempat berhentinya angkot itu ya ada loket-loket tersendiri tempat penukaran. Ya, tempat penukaran. Ya 10.000 ditukar 9.500. 100.000 ditukar 95.000. Ya, itu sudah ada loket-loketnya. Jelas ya? Baik, dan ini hukumnya tidak boleh. Sebab ini bentuk dari apa? Bentuk dari riba. Karena dia menukar uang sama-sama rupiah sejenis. Ya, maka disyaratkan harus tamasul dan harus apa? Taqabud. Harus sama nilainya dan harus saling kontan. Dan ini sudah berlalu bersama kita. Iya. Baik, selesai sudah berkaitan dengan masalah ya, mata uang ini. Ya, dan berkaitan dengan masalah mata uang ini, ya karena dia sama dengan emas dan perak, maka tentunya ada kewajiban zakat juga di dalamnya. Ada kewajiban zakat. Hukum zakat berlaku padanya. Baik. Untuk sementara saya cukupkan dalam sini. InsyaAllah ta'ala pembahasan berikutnya kita akan sambung di sesi yang terakhir nanti. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin.